Satu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Duhai Allah, jadikan pertemuan ini pertemuan yang benar-benar ikhlas, hanya mencari ridho-Mu. Jangan biarkan ada niat lain di hati kami selain mencari keridhoan-Mu. Bimbing majelis ini ya Allah dengan ilmu yang menyampaikan kami kepada keridhoan-Mu. Lindungi dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat. Lindungi dari amal yang tidak Engkau terima. Lindungi dari doa yang tidak Engkau ijabah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Kabulkan doa kami wahai Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, kita kaji nomor 90 berapa? 95. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Hikam nomor 95. Al-aqwanu zahiruha ghirratun wa batinuha ibratun, fannafsu tanduru ila zahiri ghirratiha wal qalbu yanduru ila batini ibaratiha. Alam ini lahirnya berupa tipuan dan batinnya sebagai peringatan. Maka hawa nafsu melihat lahir tipuannya, sedang mata hati memperhatikan peringatan atau akibatnya. Allah berfirman, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya," maka janganlah kamu tertipu dengan kehidupan dunia. "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur," dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Hadirin, kalau tidak hati-hati kita tertipu. Dunia adalah tempat tinggal kita sekarang. Dunia sepenuhnya ciptaan Allah, milik Allah. Dunia dibagikan sesuka Allah saja. Tidak harus pintar kalau Allah mau beri dunia, beri pangkat, jabatan, kedudukan. Tidak harus soleh kalau Allah mau beri dunia. Dunia pasti tidak dibawa, akan di sini saja. Setiap yang mati tidak akan membawa dunia ini. Dunia adalah tempat kita berbekal pulang. Dunia dibagi 4. Satu, orang yang diberi dunia oleh Allah tapi diberi ilmunya, sehingga ketika menjemput dunianya niatnya benar, caranya benar, dan ketika sudah didapatkan dunia yang Allah beri, dia tunaikan hak-haknya, dia gunakan silaturahim, digunakan untuk maslahat. Ini yang paling beruntung. Diberi dunia tapi diberi ilmu oleh Allah, sehingga dia tidak tertipu oleh dunia. Di tangannya ada dunia, tapi di hatinya tidak pernah lekat dunia ini. Dunia hanya di tangan, tapi di hatinya adalah pemilik dunianya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bangga dengan dunia yang diberikan, karena dia tahu dunia ini hanyalah milik Allah dan cobaan dari Allah.
dia akan zuhud. Orang zuhud ini dia tidak pernah bersandar dengan apa yang ada di tangannya, tapi dia bersandar dengan apa yang ada dalam genggaman Allah. 1000, sejuta, semiliar, setriliun, sama saja. Yang menjamin dirinya adalah Allah, bukan uangnya. Adanya tidak jadi sombong, sedikitnya tidak jadi minder, tidak adanya tidak merasa terhina. Ketika diberi dunia dia bersyukur, ditahan dia bersabar, diambil oleh Allah dia ridho. Lihat Allah memberikan dunia kepada saudaranya, tidak ada iri, tidak ada dengki. Ikut bahagia dengan pemberian Allah kepada saudaranya, ikut prihatin dengan penderitaan saudaranya. Tidak akan pernah rewel dengan dunia ini, karena dunia di sisi Allah, seandainya dunia ini ada harga sesayap nyamuk saja, maka orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang kafir kepada Allah, tidak akan diberi minum walau seteguk pun jua. Itu sabda Rasulullah. Saking dunia tidak ada harganya, kasih saja. Penjahat dikasih, garong, gangster, kasih dunia ini. Tidak hanya triliun-triliun, mungkin lebih dari itu, karena tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Maka orang yang mengenal dunia ini milik Allah tidak pernah kagum kepada dunia ini, biasa saja. Tidak kagum kepada orang kaya, tidak ada kagum sama sekali, karena tahu semuanya adalah milik Allah. Orang semua sama, hanya hamba saja. Tidak kagum kepada yang populer, karena populer itu bukan tanda kesuksesan, cobaan saja, sesuka Allah. Siapa yang dibikin populer, siapa yang dibikin tidak populer, ada yang dipopulerkan kemudian tidak, ada yang tidak kemudian dipopulerkan, sesuka Allah saja. Tidak kagum dengan pangkat, mau jenderal, mau presiden, menteri, biasa saja, karena semua hanya hamba Allah yang sedang diuji dengan casing, yang sedang diuji dengan casing sebentar saja. Kita tetap bersikap baik kepada orang lain, baik kaya tidak kaya, berpangkat tidak berpangkat, tetapi tidak kagum dengan topengnya. Itu nyaman sekali hidup, tidak ada meremehkan, tidak merendahkan, tapi tidak ada kekaguman, karena kita tahu. Seperti ada santri lalu dititipi pakaian ini, dititipi ya, sedang acara drama begitu di panggung, santri dititipi ini jadi Jenderal Sudirman, dititipi ini jadi menteri, ini dititipi, hanya acting sebentar, jadi tidak usah kagum. Dan kalau kita diberi ya biasa saja, karena itu adalah pemberian Allah sebagai cobaan. Ada di antara kita yang nanti dikuliahkan oleh Allah S1, S2, S3, bukan karena pintar, karena Allah mau saja. Dan itu pun cobaan, ujiannya lebih berat. Ada juga yang tidak dikasih dunia, tapi diberi ilmunya oleh Allah. Tahu bagaimana mencari rezeki, menjemput rezeki dengan cara yang halal, tahu ilmunya kalau sudah punya bayar zakat, sedekah, wakaf, silaturahim, tapi Allah tidak memberi. Karena bukan tidak rajin, ada yang rajin kerja, ada yang gigih, tapi diberi segitu saja. Bukan karena hina, karena Allah memang memberikan pahala dari niatnya, dari keinginannya. Duh, kalau saya dititipi uang, saya sedekah, saya ingin bangun masjid, saya beri makan orang miskin, saya ingin umroh, haji, saya ingin membangun. Dia ingin seperti yang dia lihat,
insya Allah dia dapat pahala yang sama. Dan dia sudah bulat hatinya. Yang ketiga adalah yang diberi dunia tapi tidak diberi ilmunya oleh Allah, maka dunia jadi Tuhannya. Tiap hari hanya duniawi saja yang ada dalam pikirannya. Dia merasa terhormat dengan dunia ini, habis waktunya siang dan malam hanya duniawi saja, sampai dia sendiri tidak bisa menikmati dunia karena saking sibuknya. Kita tahu bahwa pecinta dunia itu oleh Allah akan dibuat urusannya itu selalu ribet saja, ribet dari pagi siang malam tuh terus duniawi itu melilit-lilit. Ngobrolnya itu saja, kawan-kawannya itu, dan tidak terasa dia semakin tua, semakin rapuh, tidak bisa menikmati dunia. Demi Allah tidak. Jangan pernah menganggap orang yang kaya harta tapi tidak yakin, tidak bertakwa itu bahagia. Tidak bisa. Karena bahagia itu hanya dengan amal soleh. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Tidak ada bahagia dengan dunia, dengan memuaskan nafsu, dengan maksiat, tidak ada. Pasti tidak. Karena pemilik kebahagiaan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita tidak usah iri lihat orang punya handphone bagus, mobil bagus, rumah bagus. Sama sekali berpisah antara casing dengan kebahagiaan. Apakah orang punya dunia pasti bahagia? Tidak sama sekali. Bahagia itu kalau syukur. Kalau tidak punya syukur, tidak bisa bahagia. Kita dengar ada Jack Ma, ada siapa? Elon Musk, yang Tesla itu biasa saja. Itu makhluk ciptaan Allah yang ditakdirkan seperti itu. Tidak menikmati dunia ini. Karena bagi orang beriman rezeki kan cuma 3, yang dimakan jadi kotoran, dan itu pasti tidak banyak. Yang dipakai jadi usang, itu pun tidak banyak. Dan yang dinafkahkan di jalan Allah. Selebihnya ngaku-ngaku saja. Itu punya saya, tapi ya tidak bisa menikmati. Dan yang keempat adalah orang yang tidak punya dunia. Oh, tadi dunianya dipakai maksiat. Yang ketiga tuh, pakai zina, pakai berbagai keburukan. Dia menjadi hina dengan dunianya. Dan yang paling apes tuh yang keempat, tidak dikasih dunianya, tidak dikasih ilmunya, tapi keinginannya dan tekad bulatnya adalah kalau punya dunia mau dipakai jalan maksiat. Nauzubillah. Dia orang yang paling celaka, tidak dapat dunianya tapi dapat dosanya. Jadi harus bagaimana di dunia ini? Ya, dunia ini akan diberikan oleh Allah bagi ahli takwa. Kalau kita ingin hidup kita selalu cukup, dunia ini ikut, sederhana. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ini sudah janji yang pasti. Tinggal hidup benar-benar jadi orang yang yakin ke Allah, patuhi apa yang Allah perintahkan dengan ikhlas, jauhi yang Allah larang, dan hakul yakin dengan janji jaminan Allah. Pasrahkan hidup ini, dijamin cukup hadirin. Satu-satunya pemilik dunia berikut isinya, langit bumi hanya Allah. Pembagi rezeki itu hanya Allah. Pemilik rezeki itu hanya Allah, tidak ada yang lain. Orang dapat rezeki siapapun karena Allah yang memberi. Kalau Allah tidak beri, tidak dapat. Bergabung jin dan manusia mau memberi, Allah tahan, tidak dapat. Pasti.
Semua mencegah, kalau Allah mau ngasih pasti ketemu. Semua nikmat, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Kita tinggal minta ke Allah. Patuh saja, lurus. Lakukan apapun lillahi ta'ala. Gak ada yang lain hidup ini kecuali ngabdi ke Allah. Kenapa? Seperti bicara. Saudara kalau mau bicara, luruskan niat. Saya bicara semata-mata agar Engkau ridho ya Allah. Tidak perlu kita ingin dianggap pintar, hebat. Tidak perlu kita bicara supaya diakui kecerdasan kita, keluasan ilmu kita, kedalaman ruhiyah kita. Tidak ada perlunya. Keperluan kita adalah, ya Allah, saya niat bicara ini, semoga Engkau yang maha mendengar ridho. Cukup. Bekerja untuk cari uang, bukan. Ya Allah, saya niat bekerja, semoga Engkau ridho. Saya bekerja hanya mencari ridho-Mu. Kerja yang benar, jujur, disiplin, seprofesional mungkin. Gak ribet dengan gaji, tidak ribet dengan karir, tidak ribet dengan teman-teman, karir teman-temannya. Gak ada urusan. Urusan kita kerja, tiap tetesan keringat, tiap menitnya, detiknya, tenaganya jadi amal soleh. Itu yang menjamin kita. Niatnya lurus, caranya benar, itu yang akan mendatangkan jaminan dari Allah. Tidak akan kemana-mana. Demi Allah, apa yang untuk saya tidak akan meleset, apa yang bukan untuk saya tidak ketemu saya. Pasti. Jadi hidup ini tidak ribet. Apa cirinya? Bahagia. Kalau kita melakukan apapun, cuma satu niatnya, ya Allah, semoga Engkau ridho dengan apa yang hamba lakukan ini. Allah pasti tahu niat kita, dan Allah akan memberikan. Beda rasanya. Salat barusan, tidak semua orang wudu dengan niat, ya Allah, saya berwudu karena Engkau memerintahkan wudu. Ya Allah, saya berwudu karena Rasulullah pun mengajarkan berwudu. Saya berwudu benar-benar mengharapkan janji-Mu, pahala-Mu, keridhoan-Mu. Rasakan bedanya wudu dengan niat seperti itu. Mesti wudu itu lebih enak. Terasa gugurnya dosa, semoga seperti itu dari berjatuhannya air, dibanding dengan wudu tanpa niat mencari keridhaan Allah. Percayalah hadirin, beda wudunya. Sholat, orang sholat biasa saja, kalau tidak dengan sungguh-sungguh, ya Allah, Engkau memerintahkan sholat, saya sholat memenuhi perintah-Mu. Semoga sholat ini membuat Engkau ridho. Beda hadirin, pasti jauh lebih enak. Sama mendidik keluarga, ya Allah, saya mengurus keluarga hanya karena Engkau, bukan untuk dianggap suami yang baik, bukan untuk dikagumi anak-anak, bukan untuk diterima kasihi istri, bukan supaya anak-anak bisa balas budi. Tidak, saya lakukan semua ini hanya karena Engkau. Engkau yang mengamanahkan keluarga ini. Ya Allah, saya bekerja, saya mendidik hanya mencari ridho-Mu. Belum tentu kita diterima kasihi, belum tentu anak yang kita didik balas budi, menghargai.
apa-apa, lakukan saja terus, karena memang kita bukan mencari penghargaan makhluk. Sama nolong orang, ada orang perlu bantuan, kita tolong. Ya Allah, Engkau takdirkan bertemu dengan yang memerlukan bantuan, saya lakukan ini karena Engkau, hanya mencari ridhamu. Orang itu berterima kasih, tidak berterima kasih, bahkan menghina kita, tidak apa-apa. Orang yang paling bahagia adalah yang paling ikhlas. Harus selalu diniatkan. Di dunia juga begitu. Berdagang, kita baik ke pembeli bukan supaya laku. Rezeki kita Allah yang mengatur. Kita baik ke pembeli karena Allah suka kita baik. Ya Allah, saya perlakukan mulia para pembeli ini agar Engkau ridho. Dia jadi beli, dia tidak jadi beli, dia jadinya beli ke sebelah kita, oh tidak ada masalah. Karena yang kita cari adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah hadirin. Tapi tidak banyak orang yang sibuk di dunia meluruskan niat, maunya dunia dipuji, dikagumi, dihormati, diberi, dibalas budi. Ini membuat kita tidak pernah bahagia di dunia ini. Ada orang yang hidup ini tidak pernah merasakan bahagia sama sekali, karena dia memang tidak mencari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Carinya adalah makhluk saja, duniawi saja. Dunia tidak akan kemana-mana. Ihris ala ma yanfa'uk, bersemangatlah dengan apa-apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, dan mintalah tolong kepada Allah. Wala ta'zaz, jangan lemah, malas, semangat terus, doa yang banyak ya. Tapi yang kita inginkan adalah diterima. Ketemu hadirin, dengan rezeki kita ketemu. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada satupun makhluk yang melata di bumi ini kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Tidak ada satupun kecuali Allah yang menjamin. Makanya jangan risau dengan dunia ini, jangan kagum, jangan risau, jangan ribet ya. Kalau belanja ya sudah, kita mengantarkan rezeki orang lain. Piring pecah ya sudah, tidak apa-apa. Kenapa harus ribut piring pecahan? Ban meletus, sudah rezeki tukang tambal ban. Kita beli makanan ternyata busuk, ya tidak, perkara kecil dunia, sudah tidak apa-apa, tinggal buang. Mudah-mudahan tukang jualannya berkurang kerugiannya. Tidak usah bertengkar dengan duniawi ini. Di rumah masalah uang habis, harus bayar ini itu, biasa saja. Ada yang diuji dengan banyak, sedang, ada yang diuji dengan sedikit, ya tidak usah. Jangan urusan duniawi ini mengotori hati, membuat kita jadi berakhlak jelek. Biasa. Saudara ngelamar kerja tidak diterima, ya sudah, tinggal lamar lagi yang lain. Tidak usah pakai ribet-ribet ya. Sekarang punya ini, butuh anak sekolah, harus jual ini, jual saja dengan ringan tanpa harus lengket dunia itu di hati. Rasulullah SAW ketika orang datang dan beliau memberi emas, itu mengambilnya itu tidak dilihat dulu, gerawuk saja, kasih saja.
Seperti makanan dikasih roti, emas juga begitu saja karena sama saja. Jangan merasa tambah tabungan, tambah senang. Harusnya tambah sedekahnya. Memang kalau banyak sedekah nanti rezekinya makin banyak, tapi harus tambah lancar lagi. Karena bahagia itu bukan pada tambahnya tabungan, bahagia itu tambahnya sedekah. Jadi kalau kita bahagianya dengan tambah tabungan terus, berarti memang kita dunianya masih dicintai. Harusnya dapat rezeki itu senangnya makin tambah sedekahnya, dan nanti akan tambah lagi dunianya, tambah lagi kita sedekahnya. Rekan-rekan sekalian, ini tidak bermaksud meremehkan dunia seluruhnya, tidak. Silakan bercita-cita ingin punya dunia, silakanlah, mintalah kepada Allah, raihlah dengan jalan yang disukai Allah. Kalau ketemu dengan pemberian Allah itu syukuri bahwa semua memang sudah dicatatkan untuk saudara. Kalau nanti tidak ketemu dengan yang diinginkan, ya tidak usah sakit hati, karena niatnya sudah jadi amal, ikhtiarnya jadi amal. Hanya memang Allah tidak memberi. Kalau Allah tidak memberi yang kita inginkan, itu bukan karena Allah tidak punya atau pelit, tapi karena Allah tahu yang lebih baik bagi kita. Ingat baik-baik ya, kalau yang kita inginkan belum terkabul, bukan karena Allah punya perhitungan tidak baik. Allah Maha tahu apa yang terbaik bagi kita, bagi dunia dan akhirat kita. Jadi Allah menahan sesuatu boleh jadi karena Allah memberi yang terbaik dengan ditahan itu. Nggak usah kecil hati. Seangkatan teman jadi ini, punya rumah, karirnya itu sudah, itu memang bagian dia. Kita tidak usah ribet dengan apa yang Allah takdirkan kepada teman-teman kita. Kita fokus mensyukuri yang Allah berikan. Beda-beda, jangankan seangkatan, seibu sebapak saja beda-beda. Kalau kita benar menyikapinya, kita bahagia. Adanya bahagia, ikhtiarnya bahagia, ditahannya kita bahagia, dia ambil juga bahagia saja. Karena bahagia bukan pada dunia, bahagia pada benar niat dan cara menyikapi dunia ini. Alhamdulillah. Terima kasih Pondok Modern Darul Hikmah. Mana adik-adik? Alhamdulillah. Terima kasih. Qadarullah, kita harus berjumpa. MT As-Sujai, Sujai, bagaimana bacanya? Ada di Cianjur, ada? Alhamdulillah. Terima kasih. Dan terima kasih kepada semua jamaah. Jadi mulai tahun 2023, 2 pekan di sini dan 2 pekannya ada di tempat lain. Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya Pak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah mengizinkan saya dan juga mewakili daripada rombongan Pondok Darul Hikmah bisa bersilaturahim kepada guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah bin Nastyar. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan mulia ini izinkan saya bertanya tentang
khususnya kami selaku Dewan Guru nih Pak Kiai, bagaimana cara gitu ya, bagaimana tips terbaik untuk menjadi guru, bagaimana ya cara mendidik yang tepat untuk membimbing para santri kami untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana selaku guru, selaku orang tua terhadap murid dan anaknya? Satu, kita harus tahu bahwa kita tidak bisa merubah siapapun. Anak-anak dan santri yang kuasa mengubahnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kelakuan guru, ustadz, ustazah, kiai setiap saat. Jadi kita harus serius mendidik diri kita sendiri. Agar Allah memilih kita jadi jalan santri berubah jadi baik. Harus lebih kuat memikirkan kesolehan diri daripada kesolehan santri. Apakah sama perkataan yang kita sampaikan dengan kelakuan kita, dengan hati kita? Kita banyak menasehati murid, tapi apakah nasihat itu mempan kepada diri sendiri atau tidak? Allah menyaksikan kelakuan setiap guru, tahu pikirannya, tahu lirikan matanya, tahu isi hatinya. Jadi guru itu adalah mati-matian memperbaiki diri. Jadi seorang guru harus lebih banyak air mata tobat. Karena boleh jadi banyak kita bicara bagus, tapi kelakuan kita tidak sesuai dengan apa yang kita nasihatkan kepada keluarga, kepada anak. Maka jadi guru harus banyak menangisi dosa. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah bagi yang berkata-kata tapi dia sendiri tidak melakukannya. Ini hati. Yang kedua, harus sekuat tenaga jadi contoh. Nasihat terbaik seorang guru adalah keteladanan. Tidak ada artinya hebatnya nasihat kalau dirinya tidak jadi contoh baik. Maka pertanyaan seorang guru yang selalu harus ada, saya memberikan keteladanan apa? Saya memberi contoh apa? 3, benar-benar mendidiknya itu harus dengan penuh kasih sayang dan keikhlasan. Apakah guru ini acting di depan muridnya, ingin dianggap guru hebat, ingin dikagumi muridnya, ingin dianggap guru pintar? Kalau gitu dia tidak ngajar, ya. Kalau gitu dia sedang acting saja di depan muridnya. Harus ikhlas kita melakukan ini karena Allah menitipkan murid. Makin ikhlas, makin kuat daya gugahnya. Makin sayang, makin dalam rasa sentuhnya. Empat, seberapa banyak kita mendoakan.
Karena yang membulak-balik hati adalah Allah, bukan kepintaran, bukan strategi. Strategi kepintaran itu amal soleh saja. Berapa banyak mendoakan murid-muridnya, seberapa sungguh-sungguh. Di antaranya itu ya, kalau guru dengan murid sama-sama meninggal, usia murid lebih muda, dosanya lebih sedikit dibanding kita yang sudah tua. Maka jangan merendahkan murid-murid. Murid jangan merendahkan guru, karena guru sudah lebih tua, amalnya sudah lebih banyak. Murid yang tidak tahu sopan santun tidak akan berkah, ilmunya tidak manfaat. Kurang lebih begitu. Ada pertanyaan lain? Cukup? Oh ya, satu di belakang. Ya silakan, boleh digilir ya, yang belakang dulu deh, tidak apa-apa ya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakim yang saya hormati dan saya cintai, ini wakil dari PMK Angkatan Tua-Tua AA. Apa ini PNH? PMK. PMK. Oh iya, alhamdulillah. Angkatan 56. Satu yang akan saya tanyakan AA, bagaimana caranya kita bisa mendidik anak kami besok, karena kami itu sudah 60 ke atas, ridho meninggalkan anak dan cucu kita supaya dia selalu di jalan Allah. Dan yang kedua, bagaimana caranya kami menata hati untuk menghadapi supaya besok kita para pencari Allah ini bisa meninggal dengan husnul khotimah yang selalu kita impi-impikan. Hanya itu, Hakim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, bagaimana mendidik anak? Begitu Bu? Ya, iya Ustaz. Ya. Iya. Jawaban yang tadi ya Bu. Jawaban yang tadi. Halo. Iya. Tadi sudah disampaikan sebelumnya bagaimana mendidik anak dan santri ya. Ini mohon maaf, nuwun sewu Ustadz Hakim, Pak Kiai Hakim, karena saya sudah tua, anak saya juga sudah tua dan punya anak cucu, mungkin lain dengan pendidikan di sekolah-sekolah. Ini pendidikan kehidupan, karena dia juga sudah mencari rezeki sendiri dan mungkin akan lupa dengan akhiratnya, mungkin dia dengan dunianya untuk mencari dunia itu. Jadi bagaimana jadi kita besok meninggalkan dia itu tidak memikirkan dunia saja gitu loh. Iya Bu, satu tobat. Satu apa Bu? Taubat. Ya, jangan-jangan anak-anak lupa ke Allah karena kita yang salah mendidik dari awal. Oh gitu ya Ustadz. Ya, betul Ustadz. Ya, yang kedua Ibu jadi contoh bagaimana tidak cinta dunia, hidup penuh ketenangan di dunia, walaupun tidak atau punya dunia tapi tidak cinta, tidak ribet dengan urusan dunia. Yang ketiga, Ibu harus banyak komunikasi dengan anak, ngobrol dari hati ke hati, tidak harus dalam bentuk nasihat. Yang keempat, doa yang banyak. Setiap ingat anak, kirim doa,
Karena Allah lewat Rasulnya janji la yarudu qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak, mengubah takdir selain doa. Gitu ya Ustadz. Iya Bu. Jadi kita tidak bisa ikut campur rumah tangganya karena tidak bisa memberi nasihat-nasihat karena saya juga minim agama, tapi juga hanya berdoa gitu Ustadz. Ya, doa lebih kuat daripada nasihat Bu. Ya. Kalau nasihat kita saja jarang kita patuhi. Tapi doa dengan ikhlas, sungguh-sungguh disukai Allah. Oh begitu ya Ustadz. Ya. Iya. Terus yang kedua Ustadz. Yang kedua nanya apa tadi Bu? Yang kedua supaya kami kan sudah ingin husnul khotimah. Karena husnul khotimah itu artinya akhir yang baik. Iya, betul Ustadz. Karena kita tidak tahu kapan akhirnya, maka kalau ingin husnul khotimah, setiap saat saja jadi orang baik. Pikirannya baik, perkataannya baik, melihatnya yang baik, mendengar yang baik, berbuat baik, terutama hatinya baik. Jangan biarkan kita berbuat yang tidak baik. Kapanpun kita meninggal, tidak apa-apa, terserah Allah. Yang penting kita meninggal dalam keadaan baik. Allah akan mewafatkan seseorang sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kita biasa berprasangka baik, berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, insya Allah itulah nanti kita diwafatkan. Ya. Mulut jangan bicara kecuali yang baik. Nanti man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Cobalah terus menyebut la ilaha illallah dengan ikhlas ya, bukan untuk riya. Dan Allah tahu. Begitu Bu. Terima kasih ya. Ya, sekarang berhenti berpikir jelek, berkata jelek, berbuat jelek, udah. Itu bukan coupling orang yang ingin husnul khotimah. Orang dunia mau seperti apapun pilihan kita, tetap saja jadi orang baik. Bahagia nanti Bu. Apapun keadaan, kalau kita hatinya baik, sikapnya baik, cirinya adalah bahagia. Kalau kurang bahagia, biasanya karena kurang baik. Terima kasih, wallahu alam. Terakhir, ada mikrofonnya? Maju sedikit deh. Ya, terima kasih. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Agim, saya ingin bertanya, bagaimana cara bagi kami generasi muda masa sekarang untuk tetap berpegang teguh pada perintah Allah dan sunnah Nabi di tengah kemajuan teknologi yang sangat pesat ini, serta menyesuaikan diri terhadap teknologi tersebut. Sekian. Baik, terima kasih. Bagaimana generasi muda untuk tetap soleh dan semakin soleh di zaman teknologi begini? Kita hidup zaman sekarang bukan pilihan kita. Pilihan kita itu mau soleh atau tidak soleh. Zaman teknologi adalah zaman kita sekarang. Nabi Musa yang dianggap, zamannya Nabi Musa yang dianggap paling bergengsi itu tukang sihir. Maka mukjizat Nabi Musa juga bisa mengalahkan sihir. Tukang sihir dikumpulkan dengan tongkatnya yang secara ilusi seperti jadi ular, tapi Nabi Musa dengan mukjizat Allah, tongkatnya jadi ular. Dan tukang sihir tahu
maka takluklah tukang sihir dan mereka beriman. Karena zamannya itu zaman banyak mengagungkan ilmu sihir. Di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara yang dihormatinya adalah para penyair di antaranya, sehingga penyair itu dianggap terhormat, bergengsi, tiap kabilah punya penyair. Dan salah satu mukjizat dari Al-Quran adalah syairnya tidak bisa dikalahkan, karena memang kalamullah tidak akan pernah terkalahkan dan bisa menaklukkan. Kita hidup di zaman teknologi sekarang. Teknologi ini karunia Allah kalau digunakan dengan niat dan cara yang baik, luar biasa. Ada orang bisa memahami berbahasa Arab dengan baik tanpa berguru, karena beliau memanfaatkan teknologi untuk bisa memahami. Kita bisa dengan teknologi ini, sekarang teknologi ini, mikrofon ini teknologi ini menyebar ke seluruh dunia dengan teknologi. Di rumah, di jalan bisa menyimak acara ini, luar biasa. Bisa menyelam ke dalam lautan tanpa basah, tahu makhluk-makhluk di laut dengan teknologi. Bisa ke dekat kawah dengan lava yang mendidih tanpa kepanasan, tanpa membahayakan. Bisa melihat bintang di langit tanpa melepaskan kaki dari bumi ini. Bisa menjelajah hutan belantara, bisa berdekatan dengan binatang buas, bisa melihat sel-sel yang tak pernah diketahui sebelumnya oleh kita, bisa mengetahui kutub. Wah, dahsyat sekali teknologi. Tapi saat yang sama maksiat sekejap itu bisa nampak lewat teknologi. Ada hal yang sangat penting. Ini yang harus diperhatikan ya, bahwa Allah menguji kita ini, kita diberikan surat Yusuf ayat 53. Ini ujiannya. Maaf ya, sebentar saya. Jadi kita pahami ini, mudah-mudahan lebih mudah bagi kita untuk bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahimat rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan. Ini ada yang menyebut pengakuan dari Siti Zoleha, ada juga yang menyebut ini pengakuan dari Nabi Yusuf. Tapi ini intinya adalah innan nafsa la'ammaratun bisu, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan, kecuali nafsu yang dirahmati Allah. Jadi tidak usah heran kalau kita buka HP, nafsu itu maunya melihatnya itu minimal yang sia-sia, tapi meningkat terus kepada maksiat. Itu maunya nafsu kita tuh begitu. Disinilah kekuatan iman itu bisa menyelamatkan. Kalau tidak, ini jinah terus di sini. Matanya berjinah, pikirannya berjinah, terus melihat. Indonesia ini tertinggi di dunia membuka HP 5,5 jam terus begini setiap hari. 5,5 jam, luar biasa rekornya orang Indonesia. Terbuang waktunya, uangnya, ibadahnya. Dan kalau orang sudah senang melihat maksiat di sini, dijamin dia akan malas ibadah.
dijamin dia akan senang melihat yang haram itu menjadi sesuatu yang disukai dan yang halal itu menjadi sesuatu yang tidak disukai oleh dia. Jadi efek terbesar teknologi adalah memudahkan orang mengikuti hawa nafsunya. Harus kuat disiplinnya. Bagaimana? Nah, harus minta ke Allah. Allahumma atin nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Ini diantara doanya supaya nafsu ini oleh Allah dibuat takwa dan dibersihkan, dan hanya Allah lah yang kuasa membersihkan, yang melindungi, yang menjaga jiwa kita ini. Allah qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Kalau kita kurang doa, maka nafsu ini akan membuat teknologi itu hanya memuaskan nafsu saja. Dia banyak doa. Mau pakai HP, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oh, itu seperti baca Quran. Kita tidak niatkan berlindung ke Allah seperti membaca Quran, tapi pasti setan akan nipu kita juga di sini. Tidak ada salahnya kita berlindung ke Allah. Disiplin di sini. Jangan sampai kita diperbudak menuhankan teknologi. Banyak doa deh. Allahumma dini li ahsanil akhlaq wal ahsani a'mal la yahdi li ahsaniha illa anta. Ya Allah, berikan petunjuk hidayahmu untuk memiliki amal yang baik, akhlak yang baik, dan tidak ada yang bisa membuat kita jadi baik akhlak illa anta, selain Allah. Jadi benar-benar harus banyak doa. Kalau kurang doa, kita seperti bertempur tidak bawa senjata. Terima kasih hadirin. Ada lagi yang mau disampaikan, Ustaz? Ustaz? Terima kasih semuanya. Ada berapa PMK yang terbaru? 18 seluruhnya. Bapak berapa? 5. Ibu 13. Alhamdulillah, semuanya sudah diatur Allah, Pak. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah berikan paham agama. Berkah di usia senior oleh Allah diberikan kesempatan pesantren. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya, rekan-rekan, Bapak Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarikalah. Ya Hanan, Ya Manan, Badi'us samawati wal ardul jalali wal ikram. Duhai Allah yang maha baik, berkahi majlis ini. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Karuniakan kepada kami iman yang sempurna, ya Allah. Wa yaqinan sadiqan. Keyakinan yang benar, yang bersih, yang lurus. Wa qalban khashian. Dan hati yang khusyuk. Ibadah yang khusyuk, walisanan zakiran. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrik wa khusni ibadatik. Duhai Allah, tolonglah kami menjadi hamba yang selalu ingat padamu, hakul yakin padamu, hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu atas nikmat apapun yang Engkau beri. Jadikan kami menjadi hamba yang benar-benar mengabdi kepadamu sepenuh jiwa raga ini.
seluruhnya hanya untuk-Mu ya Allah. Ya Allah, tampakkan dunia sebagaimana Engkau tampakkan dunia kepada Rasul-Mu. Jangan biarkan duniawi ini menyilaukan, tampak indah, kecuali titipkan dunia yang bisa menjadi jalan pendekat kami kepadamu, dunia yang membuat hidup kami bermanfaat bagi agamamu, bagi umatmu, bagi sebanyak makhlukmu. Ya Allah, Allahumma inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma rizukna al-istiqamah. Ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balik hati, sabbit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardu binuri syamsik abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar istiqomah di jalan-Mu. Karuniakan nikmatnya ibadah, doa yang Kau ijabah, keluarga sakinah, cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah. Ya Allah, karuniakan lahir batin sehat walafiat. Kumpulkan kami bersama dengan orang-orang yang soleh, solehah, ahli ma'rifah. Jangan cabut nikmat iman ini ya Rabb. Andai suatu saat ajal kami tiba, cabutlah nyawa kami semua husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Allah Maha menatap, Maha dekat, Maha mendengar. Semoga dikabulkan. Terima kasih. Kita tutup doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.